Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan anggota Rahmat Sahidin NIM 2014200045, Muhammad Apandi NIM 20142060, Muhammad Apidudin NIM 20142073 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan perbankan konvensional dan syariah pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah semester 4. Adapun materinya, yang pertama pengantar akuntansi perbankan syariah, kedua tujuan, proses, cakupan dan asumsi laporan keuangan bank syariah, ketiga pengakuan akuntansi dan konsep pengukuran, keempat laporan keuangan perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afadi dengan NIM 2014200060. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi atau menyampaikan materi tentang pengantar akuntansi perbankan syariah. Ya, pengantar akuntansi perbankan syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dunia dan Indonesia. Di dunia, akuntansi syariah adalah bagian dari akuntansi yang bersifat baru, bermula pada tahun 1993, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengeluarkan buku berjudul Sistem Perakuntansian dalam Islam, yang pada akhirnya tanggal 27 Maret 1951 bertepatan dengan 1 Safar 1410 Hijriah di Bahrain berdiri Badan Usaha Nirbala yang otonom, yakni Account and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Organisasi ini berpengaruh besar terhadap akuntansi perbankan syariah. Di Indonesia, perkembangan akuntansi perbankan syariah dimulai pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dengan membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 1/16-KFE-DGV-1999. Dari hasil tim ini diterbitkannya Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan PSAK Perbankan Syariah pada Maret tahun 2000. Adapun materi selanjutnya yaitu tujuan akuntansi dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan akuntansi bank syariah yang pertama yaitu menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandasan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Yang kedua, yaitu menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Adapun tujuan laporan keuangan bank syariah, yang pertama yaitu pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, memiliki prospek arus kas. Yang ketiga, informasi atas sumber daya ekonomi. Yang keempat, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Yang kelima, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank dalam mengamankan dana. Yang terakhir atau yang keenam yaitu pemenuhan fungsi sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang proses siklus akuntansi perbankan syariah. Nah, proses siklus akuntansi perbankan syariah yang pertama yaitu bukti transaksi. Nah, setelah itu memasuk tahap kedua yaitu jurnal. Setelah jurnal memasuk tahap ketiga yaitu buku besar atau ledger. Selanjutnya tahap keempat yaitu neraca percobaan atau neraca saldo. Nah, dalam neraca saldo yaitu ada dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal penutup, yang kedua jurnal penyesuaian. Yang kelima yaitu neraca lajur
Dan yang terakhir atau selanjutnya yaitu laporan keuangan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudara Rahmat Saidin. Cakupan dan asumsi akuntansi perbankan syariah. Cakupan. Dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah, hanya dibahas tentang ketentuan-ketentuan akuntansinya saja, seperti pengukuran, pengakuan, pengungkapan, maupun penyajian transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah baik umum maupun konvensional. Asumsi dasar. Dengan diterbitkannya PSAK nomor 59 menjadi tonggak awal kemajuan bank syariah, karena bank syariah mempunyai acuan baku dalam membukukan transaksinya. Asumsi sama dengan konsep akuntansi secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha atau going concern dan dasar aktual. Pengakuan akuntansi dan konsep pengukuran. Pengakuan akuntansi. Pengakuan akuntansi mengacu kepada pencatatan unsur-unsur laporan keuangan. Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu, pendapatan, biaya, pengakuan untung dan rugi di dalam laporan keuangan bank. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu, pengakuan aset-aset dan kewajiban. Konsep pengukuran. Konsep pengukuran akuntansi juga menentukan penentuan waktu, pengakuan rugi, dan laba yang berasal dari investasi terbatas di dalam laporan perusahaan investasi terbatas. Pengukuran akuntansi mengacu kepada penentuan jumlah pada titik mana aset, kewajiban dan selanjutnya modal dari para pemilik rekening investasi terbatas dan sejenisnya serta modal pemilik diakui di dalam laporan posisi keuangan bank. Pengakuan akuntansi ini juga mengacu kepada jumlah di mana investasi terbatas, dan sebaliknya, modal para pemilik rekening investasi terbatas dan sejenisnya diakui di dalam laporan perubahan investasi terbatas. Konsep pengukuran akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip yang luas untuk menentukan jumlah di mana unsur-unsur tersebut diakui. Pengakuan akuntansi. Pertama, pengakuan pendapatan. Prinsip dasar untuk pengakuan pendapatan adalah bahwa pendapatan harus diakui ketika diperoleh. Kedua, pengakuan biaya. Prinsip dasar bagi pengakuan biaya adalah realisasi atau perolehan baik karena biaya tersebut berhubungan secara langsung dengan pendapatan yang telah diperoleh dan diakui maupun karena berhubungan dengan jangka waktu yang dicakup oleh laporan laba rugi. Pengakuan biaya ini ditegakkan di atas konsep bahwa Islam menetapkan tanggung jawab untuk biaya kepada penerima manfaat biaya tersebut. Yang ketiga, pengakuan laba rugi. Prinsip dasar dari pengakuan laba rugi adalah pada saat realisasi sebagai akibat dari selesainya transfer resiprokal atau non-resiprokal yang berasal dari keuntungan atau kerugian dan tersedianya alat bukti yang kompeten dan memadai yang menunjukkan apresiasi atau depresiasi nilai aset atau kewajiban yang telah dicatat dan bisa diukur sebagai akibat dari perubahan pada permintaan dan penawaran. Yang keempat, pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas. Prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian juga mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas. Keuntungan dan kerugian investasi terbatas bisa terdiri dari dua jenis, yaitu keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari transfer resiprokal dan non-resiprokal, dan estimasi keuntungan atau kerugian yang belum bisa direalisir akibat revaluasi investasi terbatas, apabila hal itu bisa diterapkan. Selanjutnya yakni materi tentang laporan keuangan bank syariah. Pertama, laporan posisi keuangan. Dalam unsur aktiva neraca bank syariah, beberapa hal yang berbeda dengan unsur neraca bank konvensional yang perlu dijelaskan. Dalam bank konvensional, penyaluran dana hanya dicabut dalam perkiraan kredit atau pinjaman yang diberikan. Hal ini sangat berbeda dengan bank syariah, di mana dalam penyaluran dana dicabut dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyalurannya, yaitu prinsip jual beli dibukukan pada perkiraan piutang seperti piutang murabahah, piutang istisna, piutang salam. Yang kedua yakni prinsip bagi hasil ditampung dalam perkiraan investasi seperti pembiayaan
mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Yang ketiga yakni prinsip ijarah dicatat dalam perkiraan aktiva ijarah. Kedua yakni laporan laba rugi. Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah adalah: pertama, pendapatan operasi utama. Unsur ini merupakan kelompok pendapatan operasi utama bank syariah atas penyaluran yang dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang kedua, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Unsur ini merupakan jumlah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Yang ketiga, pendapatan operasi lainnya. Unsur ini untuk menampung pendapatan operasi utama lainnya yang merupakan milik bank syariah sepenuhnya tidak dibagi hasilkan, seperti pendapatan atas pi mudharabah, muqayyadah, pi wakalah, pi kapalah, dan pendapatan atas layanan berdasarkan imbalan lainnya. Yang terakhir yakni beban-beban. Beban-beban ini adalah semua beban yang menjadi tanggungan bank sebagai mudharib sebagaimana layaknya bank, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, dan beban operasi lainnya. Selanjutnya yakni laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat ini memuat laporan dari mudharabah, muqayyadah atau investasi terikat dengan pola penyaluran channeling. Untuk investasi terikat dengan pola penyaluran eksekutif dilaporkan dalam neraca atau on balance sheet. Laporan ini merupakan pertanggunggan jawab bank sebagai agen dalam mudharabah, muqayyadah. Laporan perubahan dana investasi terikat ini dibuat oleh lembaga keuangan syariah sebagai laporan dalam menjalankan amanah dalam menjalankan pengelolaan dana. Yang keempat yakni laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dalam PSAK nomor 59, laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana JIS atau zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena terdapat ketidakjelasan penggunaan infak dan sedekah yang dapat dipergunakan untuk hal-hal di luar dari zakat, di samping zakat sumber dan penggunaannya telah diatur dengan jelas dan syariah, maka laporan tersebut disempurnakan dengan laporan sumber dan penggunaan zakat, yaitu suatu laporan yang khusus untuk penerimaan dan penyaluran zakat sesuai ketentuan syariah yang ada. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana infak dan sedekah digabung dengan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir yakni laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam PSAK nomor 59, laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan Al-Qardul Hasan. Oleh karena tidak ada perbedaan arti antara Al-Qard dengan Al-Qardul Hasan dan tidak ditemukan pengertian yang baku dari Al-Qardul Hasan, maka laporan ini disempurnakan dengan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.